Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Lebih dari semua itu, Allah Subhanahu wa taala hari ini dudukan kita di taman-taman surga. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, bila engkau melewati taman-taman surga, maka petiklah buahnya. Sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga adalah majelis ilmu, majelis dzikir ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perkenankan pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembicaraan kita ya, setelah datangnya iqomat, maka perlu dipilih imam ya, untuk sholat. Maka Nabi bersabda, siapakah yang pantas jadi imam? Biasanya orang memilih jadi imam itu banyak cara ya. Tapi kalau Rasulullah SAW memberi petunjuk, yang pantas jadi imam pertama yang banyak hafalannya terlebih dahulu. Banyak hafalannya otomatis dalam hal ini termasuk di dalamnya yang bagus suaranya, yang benar tajwidnya dan makhorijul hurufnya. Itu pertama yang dipilih menjadi imam. Ini kata Rasulullah SAW. Lalu bagaimana apabila dua orang ini sama-sama bagus bacaannya, gitu ya. Makhorijul hurufnya udah benar, tajwidnya udah benar, suaranya sudah terdengar dengan baik. Nah, maka dipilih yang lebih banyak menguasai sunnah Nabi, terutama terkait dengan persyaratan untuk menguasai sunnah Nabi dalam sholat ya. Termasuk fikih sholat itu yang sangat penting ya. Apakah sudah benar wudunya, bagaimana dalam sholat itu sudah benar gerakannya, itu menjadi penting sekali ya. Bagaimana sunnah yang lain ya. Orang yang dipilih menjadi imam harapannya sudah banyak sunnah yang dikuasai, sunnah Nabi yang dikuasai. Kemudian yang ketiga, bagaimana apabila kedua orang itu juga sama-sama bagus bacaannya, menguasai sunnah Nabi dan sudah dipraktekkan ya. Lalu yang ketiga, yaitu dipilih yang Islamnya terlebih dahulu ya. Islam terlebih dahulu, ada riwayat yang menjelaskan juga yang umurnya lebih tua. Mengapa demikian? Karena biasanya orang yang hidup di daerah muslim itu ya, itu lahir sudah Islam gitu ya. Lahir sudah diadani ya. Lahir sudah diberi nama muslim, nama Islam gitu ya. Oleh karena itu yang umurnya lebih tua itu menjelaskan orang yang Islamnya terlebih dahulu. Berbeda dengan di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu karena tidak semua mereka itu Islam dari bayi.
Di zaman Nabi banyak orang yang masuk Islam sudah umur tua, kan gitu ya. Maka yang Islamnya lebih dahulu artinya adalah mereka yang masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian bagaimana apabila ternyata mereka itu sama-sama ya masuk Islamnya sama-sama, artinya umurnya sama-sama gitu ya. Maka siapa yang pantas jadi imam? Maka baru dilihat siapa yang hijrah lebih dahulu. Yang hijrah terlebih dahulu. Hijrah dalam pengertian di zaman Rasulullah SAW, ya, mereka yang berpindah dari Mekah ke Madinah dengan membawa seluruh kerabatnya dan atau dia meninggalkan keluarga dan atau harta bendanya karena mengikuti hijrah Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau kita di sini, ya, yang dimaksud hijrah terlebih dahulu untuk ukuran kita yang tinggal di situ terlebih dahulu. Ya, jadi ada orang dari Pemalang terus pindah ke tempat itu, ke masjid itu gitu ya. Atau mungkin kalau di rumah tahfidz ini ya berarti yang hijrah lebih dulu yang lebih senior gitu ya. Gitu ya. Itu urutan keberapa itu dan. Kemudian selanjutnya bagi orang-orang yang musafir, orang yang musafir gitu ya, dengan orang-orang yang makomi itu orang yang bertempat di situ gitu ya. Maka walaupun musafir itu adalah imam di suatu masjid yang sangat terkenal, masjid besar, maka dia tidak boleh mengimami di masjid itu tanpa seizin daripada atau tanpa dipersilahkan oleh orang makomi di situ ya. Ya. Tapi sebagus-bagus orang makomi yang memberikan kesempatan ya mereka yang lebih fasih untuk maju menjadi imam. Ya, jadi dalam hal ini tidak boleh mentang-mentang orang itu pintar baca rukunnya, hafal Quran bagus, terus dah saya ngimami aja di sini, nggak boleh itu ya. Ya, itu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan aturan. Ya. Tetapi kalau ditunjuk oleh orang ketempatan itu dimohon dengan hormat Bapak yang imami. Nah itu baru boleh gitu. Jadi harusnya yang pengertian orang yang ketempatan situ. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mengapa persoalan imam sholat itu diatur sedemikian rigidnya ya? Karena Rasulullah menjelaskan, kalaupun ada kebaikan dari imam itu, maka seluruh jamaahnya akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti yang diperoleh oleh imam. Tapi sebaliknya apabila ada kekurangan, kesalahan ya dari imam, maka yang menanggung daripada kesalahan makmum, katakanlah dosa-dosanya makmum itu ditanggung oleh imam. Gitu ya. Jadi ini begitu beratnya. Oleh karena itu maka harus ada makom-makom tertentu ya, persyaratan-persyaratan tertentu untuk menjadi imam ya. Terutama yang terkait dengan fikihnya ya. Misalnya karena faktor malu gitu ya, padahal imam ngentut tapi nggak ada yang dengar, lah orang sing krungu iki lah terus salate gitu ya misalnya. Karena apa? Karena menahan rasa malu dan atau tidak ngerti hukum-hukumnya misalnya gitu ya. Jadi imam tidak ngerti hukumnya, kentut diteruskan, maka dia menanggung dosa daripada seluruh jamaahnya ya.
Nah ini contohnya kenapa harus tahu fikihnya ya. Nah itu. Kemudian seorang lelaki itu imam bagi lelaki dan juga imam bagi perempuan. Tapi kalau seorang perempuan tidak bisa jadi imam bagi laki-laki. Nah ini maka imam sholat itu juga memberikan inspirasi bagi imam rumah tangga ya. Maka oleh karenanya ketika tadi ya imam itu batal, dia harus digantikan oleh makmumnya. Maka di belakang makmum itu badal imam ya. Kalau di Mekah sana ya, di Madinah juga itu diatur gitu, yang di belakang imam itu dipilih. Ini yang hafid semuanya ya, dipilih di belakang imam ya. Enggak boleh orang lain yang tidak ngerti jelundrungnya di belakang imam, enggak boleh. Jadi yang di belakang imam biasanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh kerajaan untuk posisinya menjadikan badal ketika sholat jamaah. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya untuk mempersiapkan diri menjadi imam ya, baik imam sholat maupun imam bagi rumah tangga ya. Mas Iko mungkin sebentar lagi jadi imam rumah tangga. Maka perlu ilmu ya, perlu ilmu, juga perlu persiapan ya, supaya nanti yang diimami juga merasa tenang gitu ya. Tenang. Biasanya begitu. Ada seseorang yang disupiri oleh saya, kalau nyupir ini mobil, waduh apa kalau jalan, waduh kayak Mbah Tegar itu disupiri bapaknya, wah deledek ini, oleng ya. Ini contohnya gitu ya. Tapi kalau Mbah Tegar yang nyupiri bisa turu konter gitu ya, berarti tanda nyupirinya sudah mahir gitu. Begitu juga ya, ketika kita menjadi makmum bagi imam yang masih cok oleng gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang kurang tenang gitu ya. Tetapi kalau yang sudah ngimami itu istilahnya ya makhorijul hurufnya udah bagus, bacaan panjang pendeknya udah bagus gitu kan, tenang. Begitu seperti itu. Seorang istri juga begitu ya, kalau kepala rumah tangganya sudah mapan, kepala rumah tangganya sudah mampu untuk memberikan yang terbaik gitu, membimbing yang terbaik, maka istri akan menjadi tenang pikirannya. Nah itu barangkali pagi hari ini kita belajar bersama ya, untuk menjadi imam yang baik. Baik imam sholat, imamnya mobil nyupiri, imamnya. Nah Anda semua ini ya adalah pemimpin, imam ya. Kullukum ra'in. Tiap dari Anda itu imam ya, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian harus bertanggung jawab terhadap apa yang diimami, yang dipimpin, kan gitu ya. Paling tidak imam bagi diri sendiri, ya kan? Bahwa berilah diri kita sendiri sebuah kondisi yang bisa kita mengendalikan kepada kebaikan dan kemanfaatan, supaya diri kita sendiri juga merasa tenang ya. Kadang-kadang diri sendiri tapi tidak percaya pada dirinya sendiri, namanya apa? Tidak percaya diri. Orang kalau tidak pede hidup ragu-ragu gitu kan, karena diri sendiri tidak bisa menjadi imam terhadap dirinya sendiri ya. Ya semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan
untuk menjadi imam bagi diri kita sendiri dan umat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.